Sendiri apa ada bang? Sendiri. Mau camp. Tapi atas ke kiri ini wong. Ana wipi nggih. Nah, nggon wipi ini buat jembar mrang. Maksudnya sebelah kene tetep gak iso. Oke, sangko langit agak Pak. Wah, saya nomae kok. Nah, Pripun? iso ta, tapi yo nek angin piye. Nggon wipi mawon iku lho jembar. Nek ndok kowe kulon baru tang sak entek saged ya. Kok nanti minggara? Ah, nggon wipi malah mawon iku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Muria Puncak Triple Summit. Gunung Muria biar tahu ya. Habis pernah tahunya kita Triple Summit ke puncak atas angin, puncak Sanggo Langit, dan puncak Tower di sini. Kita ngecampnya di atas angin. Untuk di awal cerita ini kita itu naik motor dari Semarang ke Ratawu, jadi seperti ini. Nanti kita mulai motovlognya dari sini ya, dekat-dekat sini. Kalau nggak sini berarti sini lewat jalan-jalan. Ini pemandangannya bagus di sini, yang di sini ke arah sini lembah ini. Jadi yang warna biru tua ini jalur motornya, jalannya naik terus ya. Kalau dari sini cuman naiknya langsam sehingga ada ekstrimnya, cuman satu ya agak ekstrim di sini atau di sini ya, lupa Mas Ram, nanti lihat aja di video realnya. Ini kita mulai dari perbatasan desa Ratawu ya. Jadi di depan itu kita akan masuk desa Ratawu. Nah, di sebelah kanan ini lembahan yang tadi Mas Ramu bilang view-nya bagus. Nah, ini gerbang desanya. Sebelah kanan itu pegunungan Muria ya. Kalau yang nampak dari sini itu kemungkinan itu puncak, di bawahnya Argopiloso. Puncak apa ya nggak tahu. Kalau di sebelah kiri ini pungkungannya atau deretan dari gunung atas angin berarti ya, sebelah kiri Mas Ramu ini. Nah, sebelah kanan ini lembah. Sebenarnya view-nya lebih bagus daripada di mata ya. Jadi kontur pegunungan Muria itu fotogenik aslinya. Fotogenik, matagenik ya. Jadi kebanyakan lebih indah dipandang daripada di foto, kecuali kalau yang foto itu punya jiwa seni atau device-nya mumpuni ya. Ini jalannya sempit sebenarnya. Ini kalau mobil itu papasan agak susah ya. Kalau mobil papasan ya harus nyari yang agak lebar. Ini berarti lebar jalan ini 1,5 mobil. Tapi nggak tahu ini kenapa tetap digaris di tengahnya. Mungkin buat pembatas motor ya, biar motor tuh nggak nganan-nganan gitu istilahnya. Nah, ini aja buat motor itu ya, itu coba lihat depan itu kan paling batasnya ini cuman muat satu motor.
Di depan ini kita akan melewati gerbang tiketing. Lah ini sebelah kiri itu loketnya. Jadi di situ tuh kita nanti akan dimintai tiket kawasan masuk desa Rahtau, desa wisata Rahtau. Cuman tadi tuh nggak dapat tugasnya, jadi Mas Ramun ya lurus aja nyelonong. Kalau ada petugasnya nanti kita ini apa, berhenti terus bayar tiket. Kalau nggak salah tuh tiketnya 3.000 ya. Ini di depan Mas Ramu ini ada dua mbak-mbak dengan kostum TikTok pendaki culture ya istilahnya. Nah ini tempat ini agak luas ini, pas dengan ini mobil bisa papasan kalau pas tadi. Jadi memang jalan itu ada yang lebar, ada yang sempit, nggak konsisten ya jalan aspalnya ini. Beberapa titik lebar, beberapa titik sempit, hanya muat satu mobil. Bahkan untuk papasan dengan motor aja agak susah. Tapi di beberapa titik mobil bisa papasan dengan lancar. Nah di depan itu kelihatannya punggungan gunung Natas Angin, punggungan, tapi dia tuh posisinya di bawah karena puncaknya nggak kelihatan nih dari jalan raya, puncak Natas Anginnya itu. Kalau yang jauh di depan sana itu ya warna biru muda tuh tinggi, kelihatannya puncak Gunung 29 ya, P29. Nah, di sebelah kanan ini lembahnya, ada lembahan, view-nya bagus kalau dilihat langsung, cuman di kamera ini nggak nampak ya, ketutupan rumah-rumah sama pohon-pohon. Ini mbaknya ngerem terus, Mas Ramu yang agak giguk. Jadi ini Mas Ramu mau mencoba nyalip mbaknya. Nah ini saatnya kita keselip. Ini dari tadi tuh sebenarnya pengen nyalip Ramu, tapi jalannya kan sempit dan kelak-kelok. Pengen nyalip ya karena mbaknya tuh ngerem seperti itu, malah membahayakan yang di belakangnya. Ini Mas Ramu udah nyalip mbaknya, langsung gaspol ini. Nggak pol sih ya, pokoknya gas gitu aja. Di sini kita melewati jembatan, ada tulisan Keramat tadi, jembatan Keramat gitu. Biar nggak ada buang sampah sembarangan mungkin ya. Ini kita sebelah kiri ini ada SMP 3 Negeri 31 Atap Gebok. Saat ini kita ada di Dusun Jambu, Desa Rahtau, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ini kita masuk Dusun Jambu. Sebelah kiri ini tempat ini apa? Nah ini yang karpet merah ini apa, tempat eventnya MTR Muria Trail Run ya. Besok nanti sore itu akan dimulai. Ini ada jembatan rusak lagi diperbaiki. Ini cuma muat satu mobil ya jalannya. Ini mobilnya kan ngepres banget jalannya. Jadi di daerah Rahtau ini memang jalannya ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang cuma muat satu mobil. Ini termasuk yang saat ini kita lewati. Nah ini meskipun ada garisnya, tapi itu garisnya menipu, nggak muat dua mobil. Ini jalannya sempit sekali ini. Kalau sopir mobilnya nggak pede ya bisa kikuk lewat daerah sini. Nah ini kita akan melewati tanjakan paling ekstrim. Dan tanjakannya yang paling ekstrim ya di sini nih. Yang lainnya nggak ekstrim sampai, maksudnya
dari Kudus sampai base camp Abioso Natas Angin itu tanjakan yang lumayan ya, cuman satu itu tadi, yang lainnya cenderung landai tanjakannya, cuman jalannya aja yang sempit. Kalau tanjakannya biasa, jalannya ada yang sempit, ada yang lebar. Ini sempit lagi. Kita udah meninggalkan desa dusun Jambu. Nanti kita akan, setelah ini kita akan masuk dusun tempat base camp Abioso ya. Belah kanan masih lembahnya. Nah itu depan ada pegunungan Muria, cantik sekali landscape ya sebenarnya kalau dilihat langsung ya. Kalau di video seperti ini nggak maksimal ternyata view-nya. Ini kita udah masuk dusun Ngesong, desa Rahtawu. Di sebelah kanan ini isinya tempat wisata semua ya. Wisata itu, jadi di daerah dusun Ngesong ini andalannya wisata sungai, karena sebelah kanan ini kan lembahnya ada sungainya. Nah ini kita udah nyampe ternyata. Sebelah kiri ini base campnya, kita akan cari parkir dulu. Nah ini juga desa wisata sungai, kita parkir di sini ya. Saya syuting Budi Lagi atas nginep lagi. nginep ngandap ya masak gak paling nomor pergi sama tahu. Jadi tadi setelah video motovlog dari Kudus sampai base camp Natas Angin Rahtawu, kemudian ini kita akan melanjutkan animasi 3 dimensinya ya, dengan ini manusia. Jadi ini tracknya yang untuk menuju Gunung Natas Angin. Jadi ini kalau di peta kuno itu namanya Gunung Abioso dan Gunung Natas Angin. Cuman gak tahu kenapa di Muria ini kok nyebutnya puncak bukan gunung, padahal kalau dilihat konturnya itu lebih mirip pegunungan daripada gunung. Nah ini setelah pos 1, sini pos 1. Setelah pos 1 sampai pos 4 itu jalannya zigzag terus ya, zigzag ya, karena kalau dibuat lurus pasti akan sangat curam. Ini lihat aja ini ya, tebing-tebingnya ini. Pos 1 itu berarti dapat airnya dari sini ya, atau dari sini juga pos 4, airnya turun ke sini terus ke sini. Jadi di sekitar sini juga ada beberapa pertapan. Ini ada pertapang yang Kemonoyoso, di sini juga ada di sekitar sini, tapi nggak tahu itu punya siapa, lupa Mas Ramu. Ada sih di videonya Mas Ramu. Jadi di awal ini kita naik lewat jalur naga. Ini jalur naga tuh di sini. Tapi turunnya kita lewat jalur bebek di sini. Kita udah nyampe Abioso, kita lompat ke video real manusia. Jadi ini kita mulai video real manusia, kita jalan kaki. Di sebelah kanan itu ada warung pink. Kita tadi Mas Ramu bungkus nasi rica-rica menlok. Ini gerbang pendakian Abioso. Kita akan laporan dulu. Sendiri apa ada Mas? Sendiri. Makan kan.
ngecamp di Songgolangit bisa mas? Hari gini gak bisa mas. Soalnya ntar rame ya. Di pos 5. Pos 5. Maksudnya rame yang ziarah gitu? Apa rame ya? Di Songgolangit. Kata ya. Betul ya. Tapi maksudnya Soalnya ada lahan datar buat satu tenda gitu, tenda kecil loh itu. kayaknya ada. Berapa? 5.000. Hatiku dipenuhi oleh cahaya. Mas. Jadi tiket pendakian Natas Angin via Rahtawu ini bayarnya cuma 5.000 ya guys. Parkir motornya juga 5.000 kelihatannya. Cuman tadi Mas Ramu belum bayar sih. Bayarnya katanya besok pas ngambil. 5.000 tuh baik nginep maupun nggak nginep sama aja. Murah sekali. Ya. Mas Ramu terakhir kali mendaki sini tuh malah nggak bayar di jalur ini. Sekarang sudah ada pengelolanya ya, ada loketnya gitu. Tadi Mas Ramu bayar 5.000 untuk tiket pendakian pendakian puncak Natas Angin via Rahtawu atau Basecamp Abiyasa ini. Di awal pendakian ini jalannya seperti ini, cor-coran, ada garis-garisnya. Ini adalah jalan motor buat ini apa? Warlock ngangkut kopi. Ini kita skip, kita langsung ketemu jalan tanah ini. Jadi kita tadi melewati jalan cor-coran terus sekarang tanah, dan di depan itu nampak ada bangunan. Ini ada motornya pengebun. Kelihatannya depan itu pos 1 ya. Dan ada suara gemericik air di sebelah kanan lembah ini. Kelihatannya ada aliran air. Aliran airnya itu dari di depan itu ada sendang ya. Ini ada bangunan jejer-jejer, kita foto dulu. Jadi di sini tuh nanti akan dijadikan water station yang area sini, yang lewat jalur Natas Angin ya. Kalau jadi di MTR itu kan ada beberapa kategori, yang lewat sini tuh ada 3 kategori. Nah ini yang tadi Mas Ramu terangkan di animasi 3 dimensi. Jadi di sini kan ada sungai atau aliran air itu sumbernya dari mana itu loh. Ini kita mau istirahat sejenak, menyalahkan tas biar punggungnya istirahat sambil cek peta. Ini warungnya ada yang buka, ini ada rombongan turun itu. Kita skip, kita lanjut jalan lagi. Jadi setelah istirahat beberapa menit di warung ibunya, tapi Mas Ramu nggak beli apa-apa sih. Jadi kalau mendaki Natas Angin itu ternyata kalau weekend itu ada nasi di Abiyasa. Di Abiyasa kan itu ada warung-warung itu. Nah di Muria itu kebanyakan warung-warung itu nggak jualan nasi, jualannya mie. Kecuali kalau pas hari libur seperti ini biasanya mereka jual nasi, cuman lauknya ya ala kadarnya, kayak telur itu paling. Kalau mau lauk enak ya belinya di bawah tadi, tinggal pilih itu. Kalau di bawah tadi itu ada entok goreng, ayam goreng, terus rica-rica entok, rica-rica ayam, terus ada juga ini apa, suiki ayam atau suiki entok. Harganya 31.000 sama ya, cuman banyak sih isinya, irisannya maksudnya. Jadi misalkan kita beli 31.000 itu lauknya tuh bisa buat berdua sebenarnya, tapi nasinya nggak bisa. Nasinya itu porsi 1 orang, tapi lauknya kalau menurut Mas Rambo tuh buat 2 orang. Ini trek setelah pos 1 lebih miring dan dibuat zigzag seperti ini, dengan treknya itu jalan berbatu seperti ini ya. Nggak tahu ini batunya ditata atau digerukan atau bekas cor-coran yang rusak. Oh, tinggi sayur nih Bu. Nggih. Sayur. Sangat kelas mendaki jenengan.
Pun? Kalau sini mau lari-lari gitu. Nggih, mboten kula pendaki biasa mboten lari. Lari. Kalau kita pergi mau lari. Pun? Keren tuh berarti. Dari yang ujung-ujung kadang. Jadi mbahnya itu membawa sebatang atau sepohon lompong ya, talas nah, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya itu lompong. Lompong itu pohonnya, kalau umbinya itu namanya kimpul kalau di Jawa. Jadi umbinya itu bisa direbus dimakan, terus batang sama daunnya itu bisa buat sayur. Daunnya bisa tuh enggak ya? Yang pasti bisa tuh batangnya, bisa jadi sayur lompong. Ini kita ketemu bangunan, ada warung ternyata. Cuman di sini nggak ada tulisannya pos ini. Apakah ini pos 2 ataukah cuman sekedar warung? Kita istirahat dulu ya, yang penting karena ini ada tempat duduk-duduk biar apa tasnya kita selehkan dulu. Cuaca saat ini sangat panas sekali ya gunungnya. Pos 2 mas, bukan? Ini pos 2 ini Pak. Pos 2? Pos 2. Man waktunya tutup. Oh, nggak ada tulisannya soalnya pos 2 tuh. Ternyata ini bener pos 2. Di pos 2 ada warungnya, pos 1 tadi juga ada warungnya. Cuman pos 1 tadi ada sumber air, di pos 2 ini nggak ada sumber air ya. Mungkin kalau pas warungnya buka itu ada sumber airnya. Soalnya tadi di belakang warung tuh ada kayak kamar mandi, tapi kamar mandinya kan dikunci ya, digembok karena warungnya kan juga tutup. Kalau ada kamar mandi berarti ada sumber air. Cuman sumber air itu dia pakai pakai pipa atau ada pipanya nih, tadi Mas Ramu lihat cuman nggak kesetting ya. Jadi di kamar mandinya itu ada pipanya, ada selangnya itu. Berarti airnya dia nggak langsung, berarti dia itu nyalur dari atas. Untuk trek dari pos 2 sampai sejauh ini masih sama, modelnya kayak gini. Ini kita ketemu pertigaan, ada tulisan petilasan Nolo, ini tulisannya. Jadi kalau lurus itu kita akan menuju petilasan atau makam Nolo, enggak? Iya petilasan sih, kalau makam nggak mungkin. Untuk pendakinya kita yang ke kiri, ini ada pita putih merah, ini baru ya, baru dipasang maksudnya. Mungkin karena ada event MTR itu makanya petunjuk jalannya diperbarui, pita-pitanya itu bisa nyala itu kalau malam hari kena lampu. Semangat Mas. Ciri khas kalau mendaki gunung di Jateng, daerah lokal-lokal seperti ini, gunung lokal maksudnya, dengan pendaki lokal itu rata-rata bahasanya bahasa Kromo Inggil. Tadi waktu di parkiran itu kan juga bahasanya Kromo Inggil. Kalau yang di pos pendakiannya malah bahasa Indonesia. Dan tadi kita ketemu beberapa pendaki juga ngomongnya itu Kromo Inggil pas saling menyapa atau saling bercakap-cakap gitu. Ini kita skip, jalannya masih sama dengan karakter tanah berbatu. Dan ini kita ketemu tali, ini yang pertama kita temui tali di jalur ini, maksudnya dari bawah sampai sini baru pertama kali ini ketemu tali. Di depan itu masih banyak tali-tali, di atas maksudnya, bukan di depan. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing, tanamannya didominasi tanaman kopi. Dari mana Mas? Semarang. Semarang. Berdua. Berdua. 5. Yang 3 di atas. Ini pos berapa? Shelter. Shelter.
mau gede mas. Jadi jarak dari pos 2 ke pos 3 itu yang paling jauh, makanya tadi di tengah-tengah itu ada shelter untuk tempat istirahat. Tapi nggak tahu kenapa shelternya itu nggak dijadikan pos 3 aja, terus yang pos 3 dijadikan pos 4 itu kan bisa. Tapi ya gitulah. Lah itu kita udah nyampe pos 3, ini depannya ada shelter, sepi ya pos 3. Ini kita mendaki hari Sabtu, nanti kita berangkat agak siang karena biar nggak kelamaan di atas. Estimasi perjalanan 3 jaman, tapi nggak tahu nih kalau bawa beban gini ya. Ini juga Mas Ramu kan jalannya nyantai sekali. Ini kita skip, kita tadi udah istirahat dan cek peta dari pos 3. Setelah kita istirahat sejenak kita jalan lagi. Ini kita kalau ke kiri itu turun ke bawah ke base camp, kita yang ke kanan atau yang ke atas jalannya. Jadi Mas Ramu waktu pertama kali ke sini itu berangkat dari bawah itu jam 9 dari base camp, maksudnya dari pos pendakian tadi jam 9, kemudian sampai atas angin tuh duhur, berarti 9, 10, 11 ya sekitar 3 jam. Itu tektok ya dengan beban ringan. Nah sekarang kan ini full beban, nggak tahu ini nanti berapa jam nyampe atas angin. Kita tadi start itu jam 10 atau jam setengah 11 gitu. Setelah pos 3 jalannya masih sama, jalan tanah berbatu seperti ini dengan tanjakan atau kemiringannya masih sama juga sih. Jadi dari pos 1 nyampe sini itu kemiringannya sama, model treknya sama, jalan berbatu, tanah berbatu kayak gini, dan zigzag juga sama ya, sesuai dengan animasi 3 dimensi tadi yang Mas Ramu jelaskan di awal video ini. Ini ada jalan ke kiri, kelihatannya ini jalur lama ya. Yang ke kanan ini juga jalur lama. Nggak tahu itu jalur lama atau jalur pintas, tapi yang pasti lebih enak lewat sini sih, lebih landai, zigzag, walaupun mungkin agak jauh, tapi belum tentu lebih lama. Ini kita skip, kita tadi dari itu depan ada penampakan puncak gunung, nggak tahu gunung apa di depan itu. Kita tadi dari sana jalannya lumayan miring, ini ada tali-talinya juga, dan depan itu nampak ada kayak shelter. Kemungkinan itu adalah pos 4. Pos 4 itu berarti Sendang Suci ya. Jalan menuju pos 4 ini makin miring. Kalau tanahnya sama sih, tanah dengan kerikil-kerikil. Benar ini ada pos 4, kita ketemu pertigaan. Kalau ke kanan ini ke arah puncak, kita istirahat dulu di pos 4 ini untuk isoma. Tapi nggak tahu, kelihatannya nggak ada tempat sholat. Nanti kita sholat di atas saja sekalian kita. Kita mau makan dulu. Ini udah jam 1-an kelihatannya. Ini kita mau ambil air, ini sendangnya. Tapi ini kecil, kelihatan di sebelah sana tuh ada sendang lagi. Kita ke sana. Ini ada tulisan pos 4, antaranya. Ingat Mas Ramu, di sebelah kanan sana itu ada sendang dan kamar mandi. Kita cek dulu. Ternyata benar guys, itu ada sendang yang lebih besar dan ada pancurannya air, atau ini berarti sendang utamanya. Airnya bening sekali guys, ada yang gerak-gerak guys. Oh ternyata ada ular guys, kecil itu guys. Nah itu ular kecilnya, Keluarnya guys.
keluar ke atas, tapi nggak nampak di video ternyata. Kalau di realnya itu bandotan guys. Satu, wah itu kalau gigit lumayan itu bandotan. Satu apa sepelimping itulah ukurannya kurang lebih. Nah di depan ini dulu tuh kalau nggak salah ada bilik kayak kamar mandi itu, ternyata sekarang sudah nggak ada. Di depan sana itu ada kubangan air lagi atau genangan air, itu kelihatannya sendang juga. Berarti di komplek pos 4 ini ada 3 sendang, 2 kecil dan 1 besar yang di tengah. Ini api sih aku. Iya pasar tuh mau gila no. Pasar. Sumpah iki pecah-pecah terus kayak warna putih-putih kayak bener-bener apa itu? Kayaknya api masalahnya gambar Pak. Mama? Iya dia enggak. Ini Mas Ramu mau lanjut jalan lagi. Tadi kita udah istirahat makan, tapi nggak bisa sholat di situ karena ada tempatnya. Nanti coba kita sholat di Abioso kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya sholat sekalian di camp. Setelah pos 4 jalannya seperti ini, licin deh bos. Kanan kiri dikasih tali. Ini kalau basah licin sekali nih kalau hujan. Ini baru jalan sebentar, di depan sudah nampak bangunan. Jadi posisi dari Sendang menuju sini itu cuman 1 tikungan ya, jadi kayak huruf B gitu, dekat sekali sebenarnya. Dan ini sekarang kita ada di pos 5 atau di Puncak Abioso ya, Gunung Abioso atau Puncak Abiosonya. Jadi kalau orang-orang yang suka ziarah atau topo atau sejenisnya itu biasanya ke sini tujuannya. Di sini banyak warung, ada toilet berbayar, ada musolanya juga sih. Musolanya tuh yang ini, yang bangunan tembok merah ini sebelah kanan ini. Untuk warung-warungnya ini jualannya kebanyakan kayak minuman saset-saset gitu ya, kayak, terus ada juga kopi khas sini, tapi ya enak sih menurut Mas Ramu. Kemarin Mas Ramu nyoba pas turunnya. Nah ini sebelah kanan ini kuburan Abioso katanya, ada tulisannya makam. Nanti kita explore area sini ya. Turun ya? Sana aja. Sarapan Mas. Ini kan sejarahnya ngoten bungkus entak mau Mas. Nggih. Cuma elak entak Mas, enak kene semangat anjure. Paling lawae ngoten iku. Ya mriki nak ngecamp teng pundi teng mriku? Dalem Mendo teng mriku. ini kan apa sih? Lapangan itu. Pol mriko luar. Ini kita mau explore area Abioso ini. Ini sebelah kiri ada warung 3 ya, cuman yang buka 2, ibunya tadi sama yang ini, tapi yang rame kelihatannya punya ibunya. Ini kita naik, kita mau explore camping groundnya atau camp areanya di sini katanya, di atas ini. Lumayan luas ternyata ya.
ya bisa sekitar 10 tenda bisa ini. Tapi di natas angin ini nggak terlalu laku nenda, kebanyakan tektok sih. Kalau orang-orang ziarah itu nggak nenda, dia ya tidurnya di warung atau di dekat makam itu. Ini ada tempat camp di depan itu, kita lihat di depan ada apa. Jalan mentok sampai sana ya. Sudah mentok, di situ ada jalan turun, kelihatan itu kalau nggak tempat ngising ya turun menuju jalan yang ke arah Natas Angin. Kita ke kiri, ini jurang sebelah situ, dan ini di depan camping ground lagi. Sebelah kanannya ada plang tulisan Abiyasa. Kita lihat, kita foto dulu ya. Ini kalau foto di depan pelangnya itu backgroundnya Gunung Natas Angin ya, atau puncak Natas Angin sebelah kiri. Kalau dari sini sih ketutupan pohon, tapi kalau mendekati pelang itu sebenarnya ada atau nampak Natas Anginnya. Di sini tuh area camp terbesarnya ya, yang di belakangnya Mas Ramu. Nah di sini ini kelihatannya ya muat tenda 20-an di sini. Kita coba yang ke kiri ya. Di kiri ada apa? Ini ada babi ditinggal lagi dijemur, kaos sih. Kita ya ini kalau ke sana itu ke arah warung tadi. Kita yang ke kiri, coba di kiri ada apa? Di kiri bangunannya ada jalan kecil. Di sebelah kiri ini warung, sebelah kanan ini kompleks makam. Ini ada pintu, kita masuk sini. Di sebelah kiri lainnya ada musola, tulisan musola. Sebelah sana itu ada bangunan-bangunan apa nggak tahu, itu tempat istirahat atau apa. Mas Ramu mau ke situ males nyopot sepatu, kelihatan itu tadi area bebas sepatu sih. Ini tulisannya Pertapan Bambang Pulo Suro, tulisan yang di atas pintu itu ya. Terus yang Begawan Abiyasa. Oh, berarti ini pertapaan Abiyasa, bukan makam ternyata, guys. Itu di depan bawah itu ada warung juga, tapi warungnya tutup. Di belakangnya ada warung lagi tutup. Terus di sebelahnya tadi itu di depan itu ada bangunan kecil, itu toilet berbayar. Terus yang di depannya Mas Rambu ini ada orang dua, itu juga warungnya tutup. Nah ini warung juga, ini depannya Mas Rambu tutup. Terus bangunan kecil yang di sudut itu toilet berbayar. Ini Mas Ramu mau moto dulu bangunan Pertapan Abiyasa. Yang putih ya? Pati ya. Oh, pati. Cakep tuh pati. Jam ya? Biasa zaman. Kenapa? Marang loh. Semarang. Ngetem. Oke. Yang kali. Piamban. Mungkin ya piamban masih. Ini kita loncat ke animasi 3 dimensi. Jadi setelah biasa kita ketemu pos 6. Tadi dari biasa itu sempat turun sebentar, kemudian mulai nanjak lagi. Dan pos 6 nya kok di situ ya? Pos 6 nya kan harusnya di sini. Nah ini yang dekat bawahnya puncak bayangan itu harusnya pos 6.
Karena pos 6 kan di iya ding, bener nih, pos 6 di bawah situ. Kemudian kita setelah puncak bayangan kita ketemu penetas angin. Awalnya Mas Ramu mau lanjut langsung ke Songgolangit, tapi karena sendirian ternyata aras-arasan. Kita sempat juga ke puncak tower untuk lihat-lihat tempat camp, ternyata nggak enak. Di kamar itu. Iya. Ini cepat begini. Oh, cepat break. Ini kapan ketemu tuh 2 jam loh. Yang pergi? Ini paling lama aku setengah jam kurang. Paling 40 menit sampai atas. Anu ae Mas, nendok Sampai kene Madal. ae. Mari sesuk aku bengi ana wong lari ki, nggon Sesuk. tinggi nggon nek. Sesuk. Sesuk ana lari lomba ra Dek. Kasuk. Terus puncak sik awan gitu. Apa nih? Yang puncak Ora sik, ra. yang puncak mau. Iku sing dhewe, wong iku karo nggon ki. Oh, sing mbek 15 ki kene. Jam 11 wong tok. 15 kilo ta 15 apa bang 15 kilo. ora 15 mong ora. Iya, 15 kilo. Sama Iku logistike iku nak pos 1 ambek nak atas angin kono. Ku nek digenge kan tak anu apa jenenge kurang Nek kan dok, Yasmin iso yang video. iya. Kalau Mas Gon BP. Gon BP pokoknya malah lumbar kono. Nek sama enggak. Tapi atas ke kiri ini wong. Kan ono BP nggih. Iya. Kan Gon BP ini bukan jembar malah. Maksudnya sebelah kene tetep gak iso. Tapi Songgolangit ya, Pak. Wah, soalnya nomai kok. Nah, Pripun? iso ta, tapi yo nek angin piye. Gon BP mawon iku lho jembar. Nek nek ndok kowe kulon bantang sak entek saged ya. Buat nanti negara. Ah, Gon BP malah mawon iku lho. Jembar. Iya. Tadi budi om. Larang, Pak. Kemarin. Ya, Mbak. Iya. Moga, Pak. Iya. Monggo. Jadi tadi itu rencananya kan Mas Ramu mau belok kiri lewat jalur bebek, tapi ternyata sama bapaknya kan dilarang, disuruh lewat jalur naga ini saja. Ya karena Mas Ramu mikirnya awalnya itu besok turun jalur naga sekalian ketemu dengan peserta lari, tapi setelah Mas Ramu pikir-pikir memang lebih enak naik lewat sini pas sepi ini. Jadi besok pas turunnya lewat jalur bebek sepi juga, soalnya kan jalur naga itu sempit seingat Mas Ramu, buat papasan tuh agak kikuk, jadi malah nggak nyaman kalau besok turun lewat sini. Kemudian tadi sama bapaknya tuh disarankan ngecampnya di puncak wifi, kalau Mas Ramu menyebutnya puncak tower sih. Mas Ramu belum pernah ke puncak tower, cuma nanti kita lihat saja lebih prepare di mana atau lebih enak di mana antara Atas Angin, Songgolangit atau tower. Tapi sampai pas Mas Ramu naik ini, Mas Ramu masih pengennya ngecamp di Songgolangit nih. Ini kita sekarang mulai dapat view di sebelah kanan ini jurang ya. Di seberang itu puncak, nggak tahu puncak apa, Mas Ramu nggak hafal. Di sebelah kanan ini tebing hampir 90 derajat ya. Ini coba kita lihat, dan ini juga jalannya agak curam, ini turunnya di beberapa titik ini dapat di sebelah kanan curam hampir 90 derajat tebingnya. Kalau yang sebelah kiri itu masih agak ada miring-miring ya. Kalau sebelah kiri itu kemungkinan ya 70 derajat tebingnya dan banyak vegetasi, jadi misalkan jatuhnya ke kiri masih bisa nyangkut di pohon. Tapi kalau jatuhnya di tebing sebelah kanan kita langsung wassalam, itu langsung templung jurang setinggi berapa tadi, mungkin sekitar lebih dari 500 meter ya.
kita skip. Setelah tadi kita berjalan di pinggir jurang, sekarang kita berjalan di tengah-tengah hutan dengan trek akar yang curam, tapi sama pengelola dikasih tali-tali ini di samping kiri. Tadi kan kita melipir di pinggir jurang, kemudian jalannya tuh belok kiri masuk ke tengah punggungan, jadi agak menjauhi jurangnya. Ini ada talinya, tapi sebenarnya ini masih bisa tanpa tali sih Mas Ramu. Tapi kelihatannya kalau musim hujan memang harus pakai tali. Ini kalau dilihat dari tanahnya, ini tanah tipe licin kalau hujan. Kalau pas musim kering gini masih aman sih ya tanpa tali. Ini kita skip, kita tadi dari bawah sana di tempat tali-tali itu. Dua tali di bawah sana sama yang Ada tali kanan kiri, terus di ujung tali ini kita ketemu shelter ini. Ada terpalnya, tempat tidur ternyata ya. Terus di belakang bangunan kita lihat ada apa? Nggak ada apa-apa ternyata. Mana ada seng menjepat. Terus di sebelah sini ada tulisan pos 7 petilasan Soekarno. Ini petilasannya kayak gini ya, kotak kayak Blumbangan gitu, tapi nggak ada airnya. Tapi nggak tahu tuh petilasan Soekarno ngapain Soekarno di situ. Kalau apa isu yang beredar itu katanya Pak Karno pernah bertapa di situ. Tapi benar atau enggak ya wallahu alam. Atau mungkin cuman orang bikin istilahnya apa, kayak orang ngarang dikasih pelang, atau dia ngarang kalau di situ tuh tempatnya Soekarno bertapa, terus orang-orang pada ikut-ikutan bertapa supaya dapat berkahnya Soekarno. Setelah melewati tanjakan bertali di tengah hutan tadi, kita sekarang ketemu area terbuka lagi. Itu di depan itu kelihatannya punggungan apa, puncak 29 itu yang lancip sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini Argo Jembangan dan Argo Piloso ya. Kita akan naik lagi. Di depan itu harusnya Puncak Bayangan. Ternyata bener ini ada pelangnya, tulisan Puncak Bayangan. Sebenarnya menerbangkan drone dari sini bagus ini. Ini juga anginnya pas tenang. Cuman Mas Ramu tuh kalau naik gini rasa-rasan mau nerbangin drone. Biasanya nanti pas turunnya. Cuman kalau pengalaman dari Mulia ini, karena ternyata pas hari kedua itu kan anginnya kenceng, jadi kita hari kedua itu agak susah nerbangin drone. Jadi kalau pas dapat waktu seperti ini, ada cuaca cerah, angin bagus, mendingan langsung ngalahin nerbangin drone. Ini sekarang kita berjalan di pinggir jurang lagi. Di sebelah kanan ini langsung tebing 90 derajat, dan ini dikasih tali-tali karena ini lebih ekstrim dari yang tadi. Ini jalannya sempit sekali. Ini sebelah kanan ini kalau jatuh langsung plung lurus ke bawah, dan di bawah itu batu-batu semua tebingnya.
Di depan ada orang, ini Mas Ramu mending ngalah dulu, mumpung ini ada tebing agak lebar. Di Mas Ramu minggir dulu, soalnya di depan itu cuman seorang, nggak bisa buat papasan. Jadi keputusan Mas Ramu turun lewat bebek besok dan naik lewat naganya sekarang, tepat insya Allah. Monggo. Di atas masih banyak orang, Mbak. Tadi ada tapi Ian dia belum tahu. Tapi masih ada orang sana. Tadi Oh, iya. masih. Ini kita skip. Sekarang ini Mas Ramu harus 4 WD ya, pakai tangan juga. Di depan ini batu treknya, batu curam, sebelah kiri dikasih tali karena sebelah kiri ini jurang. Sebenarnya ini kanan kiri jurang, cuman di kanan ini kan ada tebingnya sedikit, jadi lebih aman. Nggak mungkin nyemplung jurang, nyemplungnya mungkin ke kiri. Dan ini Mas Ramu harus pakai tangan, jadi kameranya sekarang posisi di dada karena tangannya harus megang-megang batu sama megang trekpul. Oke, setelah guys. Ambrel. Tunggu perang lagi. Kita udah nyampe di ujung tali, sekarang agak datar setelah tadi kita melewati tanjakan es krim dan baru datar sebentar. Di depan langsung ketemu jalur es krim lagi yang ada talinya dan batu-batu pating cerongot seperti ini. Ini tanjakan ini makin terjal, batunya tinggi-tinggi ya, ini dengkul ketemu dada, terus sebelah kiri jurang. Kalau selama ini kan kalau mendaki kayak Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, trek-trek yang pakai tali ini, pakai tali itu maksudnya bukan ini, trek-trek yang pakai tali itu biasanya kebanyakan kanan kiri kan bukan jurang. Nah kalau ini selain terjal plus kirinya jurang. Jadi Muria ini termasuk gunung 1000-an, tapi ekstrimnya melebihi yang 3000-an kalau menurut Mas Ramu ya. Ini yang lumayan tinggi sekali, ini Mas Ramu harus beberapa kali percobaan, nggak bisa langsung naik karena pegangannya minim. Sekarang kita ketemu trek datar dengan view terbuka, kanan kiri jurang sekarang ya. Kalau tadi sebelum ini kita ketemu tanjakan terjal, di kiri jurang, kanan tebing. Sekarang kanan kiri jurang tapi datar. Kita langsung skip, kita udah nyampe pertigaan. Kalau lurus itu langsung atas angin tuh ada benderanya tadi. Kita ke kiri lewat jalur yang agak landai. Jadi di pertigaan sebelum ini tuh ketemunya sama di punggungan di atas ini, punggungan atas angin, antara atas angin dan tower. Kalau kita lewat jalur yang kiri yang lebih landai, nanti kita harus ke kanan kalau mau ke atas angin. Kalau mau ke tower tinggal kiri. Nah itu sebelah kanan dan atas anginnya. Kita lihat, cek dulu kondisi atas angin karena Mas Ramu kesini tuh udah lama sekali ya, jadi agak-agak lupa gitu kondisi camp areanya seperti apa. Ini ada tempat agak luas sedikit, terus Songo Langit tampak dari sini.
Ini sebelah kiri ada tempat camp, bisa satu tenda 2B ya. Dan depan ini adalah puncak natas anginnya. Kalau di sini bisa muat beberapa tenda nih, sebenarnya 4 tenda 4B bisa. View-nya bagus juga ini. Di sebelah kiri itu puncak Songgolangit, kemudian ada puncak nggak tahu apa, terus yang depan paling tinggi tengah ini puncak Songgolikur. Kalau yang sebelahnya Songgolang itu kelihatannya Candi Angin ya. Seperti ini kondisinya. Mas Ramu mau ke Songgolang itu aras-arasan ya, atau mau ke ini? Mas Ramu mau ke tower dulu aja lah, mau lihat kondisi di sana apakah memungkinkan untuk camping, dapat view bagus juga. Ternyata jalan dari Natas Angin menuju tower sempit juga ini, kanan kiri jurang. Kita ternyata masih harus berjalan di atas punggungan, cuman karena vegetasinya rapat jadi nggak terlalu inggrang-inggring seperti di jalur naga tadi. Pohon-pohonnya ini juga pohon lumut ya di sebelah kiri, pohon-pohon kuno kayak hutan lumut itu. Karena ini musim kering jadi vibes lumutnya nggak terlalu kerasa. Di depan ini ada area agak luas juga, bisa buat ngecamp ini, luas dan datar ya. Ini bisa muat beberapa tenda juga, tenda mini-mini gitu kan, karena kalau tenda 4B kelihatannya nutupi jalan. Nah ini kita ketemu punggungan kecil lagi. Sekarang kita ketemu jalan yang longsor ya. Ini sebelah kanan ini ada longsoran, jadi kita harus hati-hati. Untungnya ini vegetasinya agak rapat, jadi kita nggak gilang-giling. Sebenarnya kanan ini jurang ya. Ya walaupun kalau jatuh mungkin ada kemungkinan nyangkut, tapi ya lumayan lah resiko. Sekarang kita naik dikit, berarti kita kemungkinan di depan itu kita akan mau mendekati puncak tower. Sekarang kita sudah ketemu area terbuka. Di sebelah kanan itu harusnya nampak Laut Jawa ya, tapi karena silau matahari dan ada semacam kayak kabut-kabut tipis gitu kan, jadi nggak nampak Laut Jawanya. Ternyata kita sudah berada di penghujung cerita kali ini. Nanti di ujung cerita kita akan bikin video time lapse mendirikan tenda, dan kita sekarang sudah nyampe di puncak tower. Dan menurut Mas Ramu di sini nggak worth it sih untuk camping, jadi Mas Ramu akhirnya memutuskan untuk camping di Natas Angin. Sampai ketemu lagi di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.